Pemirsa, polisi juga tengah mengusut dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait Sarah dengan tersangka Buniani. Ia dianggap melakukan provokasi dan menyebar kebencian saat mengunggah video pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Sudah ada rekan kami Ibnu Haikal dan kameramen Budi Manurung dari Polda Metro Jaya. Untuk informasi selengkapnya, halo Haikal, selamat sore. Apakah polisi melakukan penahanan terhadap Buniani pada sore ini? Selamat sore Dora, pada akhirnya polisi tidak menangkap Buniani atau tidak menahan Buniani, tapi pemeriksaan ini dilanjutkan ke tahap penyidikan, di mana Buniani akan kembali diperiksa oleh Bareskrim dalam beberapa waktu ke depan. Sementara itu Buniani dilakukan pencegahan ke luar negeri, sehingga Buniani sampai saat ini tengah diminta permohonannya ke dinas-dinas luar negeri untuk tidak bisa menerima paspor dari Buniani. Adapun alasan polisi tidak menahan Buniani ini ada dua, Dora, yaitu alasan objektif dan juga alasan subjektif. Dari alasan objektif, Buniani dinilai bertindak kooperatif terhadap penyelidikan. Ia tidak melarikan diri, ia memenuhi panggilan dan juga ia menjawab seluruh prosedur interview dan wawancara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, sehingga dari segi objektif Buniani dinyatakan kooperatif. Lalu yang kedua, dari segi subjektif, Buniani dinilai tidak diperlukan penahanannya dikarenakan tiga hal. Ia tidak berusaha menghilangkan barang bukti, ia tidak berusaha mengulangi perbuatannya, dan ia tidak berusaha melarikan diri dari Jakarta. Sehingga dari dua alasan objektif ini, polisi menilai Buniani tidak ditahan namun hanya cukup dicekal pergi ke luar negeri. Adapun Dora, dari hasil konferensi pers pada sore hari ini, penyidik mengumumkan barang-barang bukti yang telah didapatkan dari hasil penyidikan Buniani, yaitu HP yang ia gunakan sebagai alat untuk mengupload informasi atau konten yang mengandung unsur kebencian, lalu kedua screenshot Facebook di mana ia menuliskan status tersebut, dan yang ketiga adalah alamat email Buniani yang digunakan sebagai alat penghubung atau koneksi untuk mengupload konten tersebut. Polisi menegaskan bahwa Buniani ini ditahan dengan Undang-Undang ITE bukan karena konten video yang ia upload, namun ditahan lebih karena caption yang dia tulis di Facebook untuk mengupload video tersebut. Polisi menilai ada beberapa tindakan penyebaran kebencian di dalam caption yang ditulis Buniani terkait dengan pidato Gubernur Petahana Nonaktif Basuki Cahayapurnama di depan masyarakat Kepulauan Seribu, di mana Buniani dinyatakan menulis beberapa konten yang tidak sesuai dengan isi dialog atau pidato Ahok. Selain itu juga Buniani dinyatakan mengajak masyarakat untuk membenci isi dari konten tersebut. Sehingga polisi menekankan bahwa karena captionnya ini sendiri, Buniani akhirnya dinyatakan bersalah atas tuduhan Undang-Undang ITE dalam hal penyebaran informasi yang mengandung unsur kebencian. Dora. Ya, tidak ada penahanan terhadap Buniani, namun ia dicekal untuk tidak dapat berpergian ke luar negeri. Dan Haikal, ini dengan status tersangkanya, lalu bagaimanakah langkah hukum yang dilakukan oleh Buniani selanjutnya? Ya Dor, dengan tidak ditahan ya Buniani sekarang bisa bebas dan akan segera kembali ke rumahnya walaupun sekarang masih berada di dalam Bareskrim Polda Metro Jaya. Namun selebihnya Dora, ini tetap dinyatakan akan dilanjutkan ke tahap penyidikan karena Buniani memang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada malam yang lalu, dan langkah selanjutnya adalah Buniani akan terus memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka, dimintai keterangannya dalam beberapa waktu ke depan. Namun selain itu juga pihak dari Buniani menyatakan bahwa ia tidak menerima penetapan dirinya sebagai tersangka dikarenakan dari pihak pengacara menyatakan bahwa penetapan tersangka ini dilakukan sebelum adanya BAP, namun dari pihak kepolisian menyatakan bahwa BAP telah dilaksanakan. Lalu dari pihak Buniani juga menyatakan bahwa ada banyak orang yang menulis caption serupa sehingga Buniani merasa ini tidak adil bila hanya dirinya yang dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Nah, lebih jelasnya Dora, ini berikut merupakan pernyataan dari pengacara Buniani. Yang dipermasalahkan 3 kalimat itu. Nah, itu Pak Buni sebetulnya dia sebagai seorang muslim tergugah hatinya melihat ada pernyataan yang dianggap tidak etis oleh Pak Ahok. Sehingga dia mengajak netizen untuk berdiskusi. Apa salahnya? Banyak hal yang kemudian sebelum Pak Buni lakukan, itu caption-caption yang berikut sebelum tanggal 6, ya, sebelum Pak Buni upload, banyak juga. Jangan sampai kemudian ini kebebasan berpendapat terbelenggu begitu. Penangkapan keluar kan artinya 1 kali 24 jam dia tidak bisa keluar. Sampai hari ini lanjut pemeriksaan statusnya sebagai tersangka. Nah,
ini kita belum tuntas pemeriksaannya, ya. Pemeriksaannya belum tuntas. Demikian Dora, maka Polda Metro Jaya pada sore hari ini telah menetapkan Buniani sebagai tersangka tanpa dilakukan penahanan namun dicekal ke luar negeri, dan Buniani disangkakan pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE dengan ancaman maksimal yaitu penjara 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Demikianlah yang bisa kami laporkan, Dora, dari Polda Metro Jaya. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda Ibnu Haikal dan Budi Manurung langsung dari Polda Metro Jaya.